Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Lina Herlina, guru mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 dari SMA N 1 Sinambarang Kabupaten Cianjur akan mengemukakan permasalahan dalam pembelajaran sejarah bagian yang kedua. Langsung saja, karena untuk minat menjadi bagian penting dalam perkembangan belajar siswa. Kemudian minat itu merupakan dorongan dalam diri kita untuk belajar. Bagaimana minat belajar siswa semansi terhadap mapel sejarah? Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru secara sederhana, bisa dilihat bahwa ternyata minat terhadap pembelajaran sejarah itu masih tergolong rendah. Sejarah yang diidentik dengan pelajaran menghafal dan membaca itu ternyata bagi anak-anak itu dianggap kurang menarik, sehingga para siswa kurang memiliki fokus ketika belajar. Apalagi faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa itu kalau disimpulkan itu ada karena materinya terlalu banyak tugas, penjelasan dari guru, dan metode belajar yang. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana solusi meningkatkan minat belajar siswa terhadap mapel sejarah bagian yang dari metode belajar yang monoton. Salah satu permasalahan belajar sejarah itu menurut anak-anak atau menurut para siswa itu karena monoton. Maka kemudian saya menggunakan metode belajar yang berbeda sebagai solusi permasalahan. Metode belajar yang akan digunakan pada materi revolusi besar dunia. Solusi permasalahan kali ini dilakukan pada pembelajaran sejarah minat di kelas 2, yaitu tentang revolusi besar dunia. Pembelajaran itu dilakukan dalam 3 pertemuan, yang durasi satu pertemuannya itu 45 menit, 4 kali 45 menit. Bisa dibayangkan ya, cukup lama. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka si materi revolusi besar dunia itu saya bagi menjadi 3 pertemuan, di mana setiap pertemuan menggunakan metode yang berbeda. Pertemuan pertama itu menggunakan metode diskusi kelompok, di mana anak-anak kemudian dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan tema, untuk kemudian mereka disebar untuk melakukan diskusi kelompok. Guru memberikan kertas dan petunjuk. Mereka melakukan diskusi kelompok. Setelah itu kemudian dibuat kelas dipersiapkan untuk presentasi kelas. Pada pertemuan kedua, saya kemudian melakukan metode yang lain lagi, yaitu dengan cara membuat majalah dinding. Anak-anak yang sudah dibagi menjadi 5 kelompok kemudian dipersiapkan untuk membuat majalah dinding dengan tema revolusi yang sudah dibagi per kelompok masing-masing. Pada pertemuan ketiga, saya buat lagi metodenya yang berbeda saya lakukan, yaitu dengan menonton film. Anak-anak dibawa ke perpustakaan untuk kemudian menonton film tema masing-masing menggunakan rombo. Anak-anak pada pertemuan ketiga ini duduknya per kelompok, duduknya bebas, sesantai mungkin, dan mereka juga diperbolehkan membawa makanan dan minuman layaknya menonton film. Hasil dari 3 metode yang berbeda itu seperti apa? Kemudian respon para siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam 3 cara yang berbeda. Setelah dilakukan
pembelajaran, kemudian diadakan survei sederhana melalui WA grup kelas. Diketahui bahwa ternyata respon siswa terhadap tiga metode pembelajaran yang digunakan. Dan kemudian respon tersebut dilakukan atau diungkapkan lewat emot dan juga kata-kata. Ternyata hasilnya siswa itu lebih menyukai pembelajaran dengan cara membuat majalah dinding dan juga menonton film. Apa alasannya? Karena menurut mereka membuat majalah dinding itu lebih mengeluarkan ide atau kreativitas mereka, dan itu ternyata terbukti dari hasil-hasil majalah dindingnya yang cukup bagus dan cukup menarik dengan ide-ide para ABG. Kemudian mereka juga lebih suka menonton film karena menurut mereka lebih menyenangkan, lebih bebas, duduk lebih bebas, boleh bawa makanan dan lain-lain. Nah, ternyata anak-anak itu, kalau disimpulkan, ternyata anak-anak cukup bosan dengan metode belajar yang terus di kelas, kemudian hanya mendengarkan. Sekali mungkin mereka menyukai ketika mereka mengeksplor kemampuan mereka sendiri, kemudian dicampur juga dengan hiburan atau entertain, membuat mereka tidak mengalami kebosanan. Itu saja yang disampaikan oleh saya untuk permasalahan pada bulan ini. Semoga penjelasan di atas bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan terhadap peningkatan minat belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.